Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Multi Jaya Garden hadir kembali untuk mereview alpukat untuk sesi pruning potes pucuk dan pruning dahan-dahan yang tidak maksimal ya, yang akhirnya dahan tersebut akan garing ya. Kita langsung aja ke sesi pruning ya. Dan nanti kita juga setelah pruning kita melakukan penaburan NPK ya. Ya, kita lanjut ke sesi pruning. Pruning potes pucuk dan pruning dahan yang tidak maksimal ya. Seperti ini. Supaya dorman kita melakukan potes pucuk di sini ya. Ya, ini pucuk. Kita di sini di potes pucuk. Ya, seperti ini ya. Kurang lebihnya. Ya. Lanjut ke atas, ini juga harus potes pucuk ya di sini ya. Kita sore supaya jelas ya di sini ya, supaya nanti pertumbuhan ini bisa besar, ini bisa besar, ini bisa besar. Kita potes pucuk di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, seperti ini ya, potes pucuk ya. Saya ulang saya lanjut sini juga kita melakukan potes pucuk di sini ya, seperti ini. Terus ke dahan-dahan sampingnya juga kita melakukan potes pucuk supaya rimbun ya, potes pucuk. Terus sini juga ya. Kita lanjut ke sesi dahan-dahan yang tidak maksimal ya. Dari mana dulu kita pruning dahan yang tidak maksimal? Yang ini alpukatnya saya perkenalkan dulu ya. Alpukat kendil seperti ini ya, daunnya lebar ya. Alpukat kendil ya. Kita dari bawah ya, dahan-dahan yang tidak maksimal kita pruning seperti ini ya guys ya. Ini dahannya kalau nggak dipruning juga dia akan kering nah, dahan-dahan kecil ini pertumbuhannya akan terhambat ya. Terus kita pruning lagi ya. Dari sini ada dahan yang kecil. Kenapa enggak di sini? Di sini supaya nanti keringnya enggak mengganggu dahan utama ya. Kita potong di sini. Ini juga masuk ke dalam. Kita pruning. Ya. Ya, ini juga masuk ke dalam. Kita pruning. Nah, kita lanjut supaya tanaman ini dorman. Biasanya ada dahan yang seperti ini contohnya. Kalau ada dahan seperti ini, mana kita yang harus potong supaya ininya tinggi, ini juga tinggi. Kita di sini dipotong ya. Dari sini nih kita potong ya. Ya, seperti ini, jangan sayang-sayang ya. Tuh. Kita buang. Kalau kita lagi sambung pucuk, kita bisa manfaatkan sambung pucuk ya, supaya ininya menjadi besar. Ini juga kita potes pucuk juga ya, sini ya. Ada yang potes pucuk, ada yang pruning. Nah, kayak gini juga udah potes pucuk di atasnya ya. Ini udah potes pucuk belum? Belum. Kita potes pucuk di sini ya. Ya. Supaya bagus. Ini juga udah potes pucuk belum? Belum. Kita potes pucuk dulu di sini ya. Nah, gitu. Jadi kita melakukan perawatan harus sebaik-baiknya. Ini udah potes pucuk ya. Nah, udah.
Nah ini juga dormannya, nanti kita jangan terlalu buru-buru pruning tuh, karena kalau terlalu buru-buru nanti tanaman juga bisa rusak. Ini sudah bagus ya, umur tanam sekitar 1 tahun ya. Kita melakukan pemupukan NPK ya. Ini pupuk NPK 1 genggam ya. Muter, bismillahirrahmanirrahim. Ya, 2 genggam supaya bagus ya. Supaya ada makanannya ya. Ya, penampakannya seperti ini, sangat dorman, daun-daunnya juga jauh dari hama. Kita melakukan penyemprotan juga setiap per 2 minggu. Ini seperti ini kelihatannya. Potas pucuk sudah dilakukan, potas pucuk atas juga sudah dilaksanakan. Kita akan melihat pertumbuhan selanjutnya ya. Oke, kita nanti akan lanjut ke alpukat Mickey alligator ya. Lanjut ke alpukat Mickey, ini cukup dorman ya. Kita lakukan potas pucuk di atas. Ini udah waktunya, supaya ini tajuk tanamnya ini tajuk tanamnya ini, terus yang samping muter seperti beringin gitu ya. Jadi satu sama lainnya sampai saling tinggi. Di mana potas pucuknya? Ya, lanjut di sini potas pucuknya guys. Kelihatan di sor. Ya, kita melakukan potas pucuk di sini. Ya, seperti ini ya. Potas pucuk ini sangat penting supaya dahan ini besar. Ya, seperti itu. Mana lagi yang harus dipotas pucuk? Nah, untuk tanaman yang ini karena masih kecil, kita cukup potas pucuknya di atas saja ya, di sini, supaya tangkalan-tangkalan dahan-dahan yang di samping seiring berjalannya waktu itu akan menyusul rimbun ya. Oke, kita lanjut ke alpukat alligator ya. Nanti dulu kita ini dulu melakukan pemupukan dulu ya, supaya ada makanannya ya. Kita tabur aja karena ini musim hujan, kita tabur juga bagus ya, seperti ini ya. Nah, ini alpukat alligator. Kita lihat dulu apakah perlu dipruning apa bagaimana. Cukup dorman juga ya alpukat alligator ya. Ciri-ciri alligator seperti ini ya, daunnya bergelombang, terus tunasnya semi-semi merah, kemerah-merahan ya. Ya, kita lanjut ke sesi pruning. Mana yang harus dipruning, mana yang enggak. Nah, seperti ini dipilih-pilih aja. Ini udah dipruning nih. Nah, ini juga kudu dipruning karena masuk ke dalam. Ini dipilih-pilih aja karena tanam. Nah, ini nggak dipruning juga kan akhirnya secara dengan sendirinya akan pruning sendiri ya. Kayak gini kita pruning, seperti ini kita pruning, seperti ini kita pruning. Dilihat-lihat dulu, ada yang harus dipruning, ada yang harus dipertahankan. Untuk potas pucuk, untuk yang satu ini kita tunda dulu karena kelihatannya serempak dari ujung ke ujung.
serempak juga pertumbuhannya seperti beringin ya, tetap kita melakukan penaburan NPK karena ini adalah makanan yang harus dikasih untuk unsur hara ya. Jadi yang namanya NPK itu di tahap pertumbuhan itu wajib dilakukan ya, supaya ada makanannya, supaya tunas-tunasnya subur. Umur berapakah ini? Umur 1 tahun ya. Oke, lanjut ke alpukat Mickey lagi. Oh ya, nggak ketinggalan juga nih alpukat red Vietnam yang tempo hari direview. Alhamdulillah, tunas-tunas hijau tunas-tunas merah merona kecoklat-coklatan ini tampak indah ya. Kita jangan melakukan pruning. Untuk yang satu ini kita melakukan pemupukan aja ya, 1 sendok teh supaya subur ya. Lanjut ke alpukat Mickey. Nah, alpukat Mickey ini kemarin gugur daun bahasanya tuh, dan sekarang bersemi kembali, keluar tunas-tunas baru dan sangat dorman. Apakah ini harus dilakukan pruning? Oh ya, tetap harus. Karena apa? Pruning potes pucuk adalah salah satu yang menentukan kehidupan masa depannya alpukat untuk masa generatifnya. Kita untuk di masa vegetatif ini kita melakukan pruning. Di manakah potes pucuknya supaya jangan tinggi ya? Nah, di sini guys ya, di kamerawannya sendiri ya, di sini guys, di pucuk. Nah, ini jangan sayang sama pucuk, karena pucuk ini dipotes nantinya dahan-dahan yang ini akan tumbuh besar ya, seperti ini potes pucuknya ya. Ini juga nanti akan tumbuh nih yang di sini ya. Di sini tuh ada tunas-tunas kecil, nantinya akan tumbuh ya. Oke, seperti itu. Oh, jangan lupa, karena alpukat ini perlu makan ya. Ketika kita tinggal pergi, ini kan di kebun, kita tabur sama NPK. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya alpukat cantik, karena dengan pemberian NPK insya Allah di masa yang vegetatif ini akan tumbuh dorman alias subur. Oke, seperti ini penampakannya dari jauh, sangat indah sekali alpukat Mickey. Kita lanjut ke alpukat yang lainnya, mungkin nanti ke aligator. Lanjut ya, lanjut ke alpukat aligator. Umur 1 tahun juga sama, cukup bala. Cuman kita hari ini akan memantau tunas-tunas yang harus dipotes pucuk dan dahan-dahan yang tidak maksimal yang kita harus pruning. Kita harus menganalis seperti apakah pengembangannya. Nah, di sini juga ada beberapa daun yang kena hama ya. Nah, tahu ini hama apa sampai kering, kita buang aja di sini ya. Apakah harus dipotes pucuk, saudara-saudara? Dengan keadaan seperti ini bisa dipotes pucuk ya, walaupun ini masih kecil, supaya dahan itu sama dahan ini seiring berjalannya waktu sama tingginya, kita potes besar dulu sebelum dipotes pucuk ya. Ini sebelum dipotes pucuk, walaupun dorman kita jangan sayang-sayang ya. Di sini potes pucuknya, bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti ini potes pucuknya ya, masih kecil ya. Ya, tuh potes pucuk supaya keberlangsungannya bagus ya. Kelihatan ya.
potes pucuk, nanti ini akan rimbun nih. Oke. Nah, seperti ini. Bagus ya. Oke, kita jangan lupa melakukan penaburan NPK 1616 supaya ada makannya ya. Satu genggam lagi. Oke, seperti ini. Dorman sekali, alpukat aligator. Ya, lanjut. Ini alpukat mentega jumbo yang daunnya sangat dorman. Kita tidak melakukan pemotongan pucuk, pemotesan pucuk atau pruning. Kita melakukan pemberian NPK aja karena kemarin baru ditanam ya. Seperti ini. Karena belum waktunya. Mana yang harus di pruning, mana yang harus dipotes pucuk ya, seperti ini. Daunnya sangat lebar ya guys. Kita akan putus pucuk dari di sini kalau sudah tumbuh tunasnya. Ya, yang kemarin baru tanam. Ini alpukat Miki. Mau dipotes pucuk enggak? Ini ya. Ini nanti dulu lah, kelihatannya masih baru nanam, takutnya stres. Kita melakukan pembukaan NPK ya 1616 ya. Untuk unsur hara ada waktu-waktunya. Oke. Ya, lanjut ke alpukat pendek. Harusnya tabur lampot, cuman kita takutnya mati pada waktu itu, tidak cukup dorman. Setelah saya pindah ke tanah, alhasil alhamdulillah dorman ya. Tunas-tunas baru bermunculan. Tadinya cukup stagnan ini waktu dari toko pembibitan, tapi kita dengan dirawat dengan sepenuh hati, akhirnya alpukat ini menunjukkan berbakti juga untuk tunas-tunas barunya. Konon kata penjualnya ini pernah berbuah waktu di pembibitan, cuman kalau pasti kasih di tanah ini pastinya akan dorman kembali. Ini kita tidak akan melakukan potes pucuk karena kemarin sudah kita pruning beberapa semi pruning, maka tetap kita lakukan pemupukan NPK 1616 untuk masa vegetatif ya. Taburkan saja di tanah karena musim ini musim hujan, insya Allah bagus ya. Ya, sekian dari kami Multi Jaya Garden. Selalu yang terbaik untuk pemirsa yang di rumah. Jangan lupa ya guys, di subscribe, di like, dan di komen. Multi Jaya Garden akan hadir kembali di konten-konten berikutnya. Semangat, dukung channel kami Multi Jaya Garden supaya channel kami berkembang untuk di masa yang akan datang. Karena pertanian adalah salah satu sumber hidup yang harus dipertahankan. Karena dengan adanya pertanian, insya Allah makhluk hidup yang ada di dunia ini sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dari kami Multi Jaya Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.